Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di podcast Sahabat Muda TV. Semoga kita semua diberikan kemudahan selalu dalam menjalankan aktivitas kita. Kami juga memohon doa ya kepada teman-teman untuk Bapak Ibu donatur yang telah mensupport program kami. Semoga mereka juga selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masih di series Marbot Academy ya. Hari ini kita mengundangnya adalah Kak Ais. Ini dia Kak Ais. Jadi Kak Ais ini adalah salah satu alumni Marbot Academy. Jadi pembahasan kita hari ini tuh masih seputar MA ya teman-teman. Cuman bukan kegiatan MA-nya lagi, tapi pasca MA. Jadi Kak Ais ini dari mana Kak? Aku dari Masjid At-Taqwa. Kalau lokasi tepatnya itu ada di Jalan Batok nomor 17E. Dulu Kak Ais itu kalau nggak salah ikut angkatan berapa ya? MA 6 dan dia itu sekarang sudah kembali lagi ke masjidnya. Dia sekolah Ya, aku masih SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya, ini bukan mahasiswa. Jadi dulu itu pertama kali Ais gabung di kita, kalau nggak salah kita ketemunya itu di event apa namanya Koja Norma ya. Koja Norma Jalan Nordik. Waktu itu Kak Ais introvertnya banget. Jadi kalau ditanya itu jawabannya iya, tidak, wis kutok. Jadi sama sekali nggak ngomong-ngomong yang lain. Tapi Masya Allah ya, sekarang dia malah bisa bikin program di Masjid At-Taqwa gitu. Jadi buat kaum introvert jangan berkecil hati. Insya Allah sama-sama belajar. Oke Kak Ais, ini kan Kak Ais sudah kembali ke At-Taqwa nih. Dulu waktu di Marbot Academy itu kan dia sudah belajar banyak ya, sama kayak yang dulu dijelaskan sama Zaza. Jadi sekarang gimana nih Kak aktivitas di At-Taqwa? Kegiatan-kegiatannya apa aja yang sudah dibuat di sana gitu? Nah, untuk di At-Taqwa sendiri itu kita udah buat kayaknya kurang lebih 3. Yang pertama itu ada Mabit, yang kedua ada GBM, dan yang terakhir yang paling sering rutin itu AC. AC itu Ceria. Oh iya, ceria. Gini, jadi kan kalau kita bikin program itu mungkin bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan bikin program ke masjid, apalagi ini anak SMA, di masjid itu kan pasti berhadapan sama takmir. Terus di sana juga dia harus bentuk tim mentor untuk bantu dia di kegiatan itu. Nah, bisa cerita nggak Kak proses awalnya gimana itu? Maksudnya kan Kakak balik ke sana mau ngadakan ceria pasti butuh ngomong kan ya takmir. Ya. Jadi yang pertama itu kalau ngomong ke takmir itu tinggal ngomong sih. Pak, saya izin mau mengadakan program ini. Terus ini. Terus takmirnya bilang, oh ya enggak apa-apa Mbak, tapi ada mentornya apa enggak? Nah, ini yang bagi saya itu yang susah emang pembentukan mentor. Karena kan di dekat rumah, di daerah masjid ini anak itu masih kecil-kecil, paling besar itu SMA juga sama kayak saya. Tapi untuk ngajak mereka tetap aktif di masjid itu yang susah sih. Sekarang berapa sih mentor yang aktif Kak di sana? Sekarang itu yang paling sering aktif itu cuma 4. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata nggak gampang ya teman-teman kalau bikin program Ahad Ceria. Tapi sampai sekarang dia itu istiqomah loh. Sudah berapa kali sih di sana? Kalau nggak salah itu 20-an ya. Iya, 20 kali. Ya. Itu gimana Kak ngajak anak-anak mentor, ngajak anak-anak mudanya tuh? Nah, aku tuh kayak pertama tuh nawarin, kamu nggak mau ikut ini, seru loh ini. Terus daripada kamu di rumah nih main HP dan lain-lain, mending ikut gitu. Mau itu? Nggak juga. Tapi ya sedikit demi sedikit ya, gitu. Tapi ada gitu. Terus kita ngomongin AC. Kalau AC ini kan ngundang anak-anak ya, anak-anak kecil kan. Ya. Nah, gimana Kak ngundangnya anak-anak itu? Awalnya mereka kan nggak tahu kan program AC. Nah itu awalnya kan biasanya kan kita kan nyuruh mereka kayak baca buku-buku, terus kita juga jelasin ceria itu apa. Terus pas mereka dengar ada kata game, mereka itu kayak tanya, gamenya apa Mbak? Kamu mau apa wes gitu. Terus jadi kita itu kayak nawarin mereka mau game apa biar mereka itu mau ikut gitu. Berapa anaknya di sana Kak? Kalau biasanya itu sekitar 30 sampai 40. Banyak ya. Insya Allah. Menurut Kak Ais nih selama membuat kegiatan
Kemarin kan aku juga sempat datang ya ke Atakwa tuh. Lihat, ya Allah, Masya Allah, anak mentor itu ada yang SMP juga ya? Ada. SMP, SMA teman-teman. Jadi mereka kayak ngadakan apa ya acara Ahad Ceria di masjid itu. Dan aku lihat kayak effortnya kakak-kakaknya sama adik-adiknya. Gimana itu Kak? Maksudnya aduh tantangan menurut Kak Ais nih kalau mengelola anak-anak, mengelola mentor yang kadang naik turun. Kalau tantangan itu kalau ke anak-anak itu pas mereka rame terus kita udah ngasih tahu tapi mereka masih tetap rame gitu kan, kayak susah dibilangin. Tapi kalau ke mentor itu anu sih kayak ngerain merekanya aja kan, mereka itu kayak harus disuruh dulu baru mau gerak gitu. Tapi mau nggak kayak gitu? Mau sih Mau kadang. Masya Allah ya. Terus ini apa namanya soal uang nih. Soal uang itu kan bikin aja pasti butuh dana snack gitu kan. Nah, dulu kalau misalkan anak-anak MA yang mau bikin AJ di masjid itu bisa teman-teman mereka kayak ngajukan subsidi ke Laksis. Tapi kan teman-teman tuh juga apa dapat uang sendiri gitu. Pernah nggak kayak gitu Kak? Nah, Pernah juga dari takmir. takmir. Ya. Kok takmirnya mau? Karena pas itu awalnya tuh takmirnya bilang kayak gini, Mbak bisa nggak nyiptain ini nanti bisa disubsidi dari masjid juga gitu. Jadi mau akhirnya ya. Ya. Sekali aja biasanya berapa tuh? Kalau sekali aja biasanya itu 190 sampai 200-an. Segitu. Ya. Kayaknya. Lupa. Sebenarnya nggak terlalu banyak loh teman-teman. Kalau bikin kegiatan kayak gitu, apalagi kegiatannya itu kan sederhana ya. Kalau Aceh itu kayak mana sih Kak? Mungkin ada yang belum tahu kegiatan Ahad Ceria itu gimana gitu. Nah, untuk Ahad Ceria itu yang pertama tuh biasanya sholat dulu, bisa sholat duha, sholat duhur atau asar, itu bebas opsional. Terus yang kedua dilanjut sama tilawah. Nah, tilawah ini biasanya juz 30. Setelah itu biasanya anak-anak itu kita suruh buat dengerin storytelling sama tanya jawab. Nah, terus dilanjut sama game. Habis game ini nanti pembagian hadiah, foto terus pulang. Insya Allah. Keren ya. Sebenarnya kegiatannya sederhana sih, tapi itu kayak dilaksanakan hampir setiap pekan. Kalau di Atakwa itu kalau nggak salah 2 minggu ya. Iya, Nggak mesti. Nggak mesti. Intinya 1 bulan 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali sebulan. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi dulu tuh pernah ke Atakwa, masjidnya itu bener-bener di gang sempit. Itu kayak wilayah Cina ya atasnya. Wilayah Cina, terus dia kayak di pinggir kali gitu loh, masuk gang kecil, turun. Nah, itu ada Masjid At-Taqwa di situ. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan Ahad Ceria. Keren banget sih buat Kak Ais ya. Si introvert. Ya teman-teman, selain Aceh apa lagi Kak? Biasanya selain Aceh itu kita GBM sama Mapit. GBM apaan tuh? Gerakan Beras Masjid. Jadi kegiatannya Kayak kita ngadain gerakan beras masjid ini buat tetangga yang kurang membutuhkan gitu. bentuknya apa itu? Sembako bisa beras saja. Yang melaksanakan juga teman-teman Ya, remas juga? yang melaksanakan mentor sama remas sama aja sih. Sama aja. Ya, keren banget ya teman-teman ya, bikin program. Sebenarnya programnya sederhana banget. Tapi menurut Kak Ais nih manfaatnya apa sih Kak? Kayak sebenarnya kan capek-capek ya. Setiap minggu atau 2 minggu sekali harus ngadakan AC, susah-susah apalagi ketemu sama anak-anak kecilnya yang kayak gitu. Ngajak mentornya juga nggak gampang. Terus harus bagi beras juga gitu. Memang menurut Kakak manfaatnya apa? Buat Kak Ais sendiri atau buat teman-teman? Kalau buat aku sendiri tuh sebenarnya setiap ngadain acara kayak gini tuh kayak seru, jadi sekaligus aku refreshing pikiran sama menambah pengalaman dan potensi. Kalau buat anak-anak mentornya? Mungkin biar mereka bisa bersosialisasi, terus biar mereka itu nggak diam terus di rumah, terus biar kerjaan mereka itu nggak cuman main tapi mereka juga bisa belajar gitu. Bener banget sih. Jadi kegiatan sederhana tapi Masya Allah ya, apalagi Gen Z sekarang yang suka banget sama gadget.
di rumah berjam-jam HP-an, diganti sama aktivitas fisik ya walaupun cuman 2 jam ya. Ya, Paling 2 jam, 3 jam itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini cut. Hari ini kita sudah selesai ya, tanya-tanya sebentar aja tentang Ahad Ceria dan pengalaman Kak Ais di Masjid At-Taqwa. Ya itu lagi ya, kembali lagi kegiatannya sederhana tapi ternyata buat dia yang dulu nggak bisa ngomong sampai sekarang nih bisa ngelola tim walaupun nggak banyak gitu. Masya Allah ya, harus ngomong sama takmir juga, ngomong sama anak-anak. Kita bisa banget. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat, jangan jangan nganggep masjid itu kayak apa sih masjid tempat sholat gitu aja, tapi ternyata bisa loh anak-anak remaja situ bikin kegiatan. Ada close statement nggak dari Kak Ais? Close statement kayak mungkin pesan-pesan buat kakak, buat anak-anak di luar sana. Aduh, apa ya? Mungkin pesannya itu apa ya? Ayo, apa ya? 5.000 kata. Biar tetap semangat, mereka jangan males-males. Jangan malas gerak. Iya, jangan malas gerak, benar banget. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Ya, katanya Kak Ais 3 kata, jangan malas gerak. Tuh ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ais yang telah hadir di podcast kita hari ini. Ya, podcast ini untuk kita sama-sama belajar ya teman-teman, dan kita berusaha memfasilitasi teman-teman yang lain untuk bisa ikut sharing pengalaman mereka ke kalian semuanya. Dukung, subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa juga follow Instagramnya At-Taqwa, Masjid At-Taqwa. Ada sih, tapi itu kayak remas buat isi kegiatan aja, bukan yang official dari At-Taqwa gitu. Remas apa namanya? Aduh lupa. Remas At-Taqwa. Remas At-Taqwa. Nanti aku tulis di bawah sini ya. Sama Instagram Surau Sahabat Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.